Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Mahdia dengan NIM 2104095000011 dari kelas 21B. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2021. Nah, adanya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Bapak dosen yang terhormat Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD. Nah, adapun pembelajaran kita kali ini membahas tentang video pembelajaran mengenai masalah pokok filsafat dan pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bawa adalah objek dan sudut pandang filsafat, sikap manusia terhadap filsafat, dan masalah esensial filsafat dan pendidikan. Yuk langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu objek dan sudut pandang filsafat. Pandangan kita terhadap filsafat adalah positif dan konstruktif. Adapun dalam bahasan E. Saifuddin Ansari, MA, mengenai objek materi filsafat terdiri atas 3 persoalan pokok, yaitu pertama, masalah Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Kedua, masalah alam yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Dan yang ketiga adalah masalah manusia yang juga belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Di samping objek tersebut sebenarnya masih ada lagi, yaitu sebagai kesatuan, dan kesemuanya itu berupa hakikat atau esensi dari sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ada juga filsafat yang memperhatikan hakikat, baik hakikat tentang manusia, alam, dan hakikat tentang Tuhan, atau istilah pengetahuan disebut causa prima. Nah, adapun jika manusia dijadikan objek filsafat, jika kita lihat dari segi jiwanya saja, maka tumbuhlah filsafat tentang jiwa manusia yang disebut psikologi. Jiwa ini mempunyai alat berupa akal, rasa, dan kehendak. Akal manusia yang dipakai sehari-hari itu diselidiki pula oleh filsafat yang disebut dengan logika. Logika menuntun pandangan lurus dalam praktik berpikirnya akal, menuju kebenaran dan menghindarkan budi dari jalan yang salah dalam berpikir. Jika yang diselidiki cara bertindaknya akal disebut dengan logika formal, sedangkan jika yang diselidiki itu kontrol inti atau isinya bertindaknya akal, maka disebut dengan logika material. Dengan logika material dapat dikontrol apakah hasil bertindaknya sudah cocok dengan kenyataan sebenarnya. Dalam ilmu pengetahuan kita biasa memakai hasil-hasil logika formal dan material secara bersama-sama. Filsafat sebagai cabang ilmu pengetahuan lain dapat berdiri sendiri selain mempunyai objek, juga mempunyai sudut pandang yang mutlak bagi setiap ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu sikap manusia terhadap filsafat. Berdasarkan pandangan dan macam-macam perbedaan mereka dalam mengartikan filsafat, maka digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pandangan yang pertama mengatakan, apabila mendengar kata filsafat, maka yang terbayang adalah sesuatu yang sulit. Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang bersifat skeptis, yang dimana mereka beranggapan mempelajari filsafat perbuatan yang tidak berguna atau membuang-buang waktu saja. Adapun pandangan yang ketiga yang bersifat negatif, dan yang keempat adalah golongan yang memandang dari sudut pandang positif. Adapun manfaat dan kegunaan filsafat sebagai suatu lapangan studi diantaranya yaitu: 1. Walaupun sedikit, ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Bila mana telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap yang akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku
yang telah dipilih atas dasar keputusan batin sendiri. Ketiga, kehidupan dan penghidupan ke arah gejala yang negatif dalam keadaan masyarakat yang serba tidak pasti akan dapat dikurangi dan dihindari karena telah memiliki pengertian tentang filsafat hidup. Dan yang terakhir adalah ditentukan oleh filsafat hidupnya. Adapun pokok pembahasan yang terakhir adalah masalah esensial filsafat dan pendidikan. Dalam tinjauan dari segi sistematik ini, filsafat berhadapan dengan 3 problem utama, yaitu 1. Realitas mengenai kenyataan yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. 2. Pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hak pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan dipelajari oleh epistemologi. Yang ketiga, nilai dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan yang dicari jawabannya antara nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Adapun ide-ide filsafat menentukan pendidikan. Jika masalah pendidikan merupakan masalah yang berhubungan langsung dengan hidup dan kehidupan manusia, maka masalah kependidikan pun mempunyai ruang lingkup yang luas yang di dalamnya terdapat masalah sederhana menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari. Bahkan, pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin dijawab dengan menggunakan analisis ilmiah semata, tetapi memerlukan analisis dan pemikiran yang mendalam atau analisis secara ilosois pula. Adapun contohnya seperti 1. Apakah pendidikan itu bermanfaat atau berguna membina kepribadian manusia atau tidak? Apakah potensi hereditas yang menentukan kepribadian atau faktor luar, alam sekitar dan pendidikan? Yang kedua, apakah tujuan pendidikan itu sesungguhnya? Apakah pendidikan itu berguna bagi individu sendiri atau untuk kepentingan sosial? Apakah pendidikan itu dipusatkan bagi pembinaan manusia pribadi ataukah masyarakatnya? Ketiga, apakah hakikat masyarakat itu dan bagaimanakah kedudukan individu di dalam masyarakat? Apakah pribadi itu independen atau dependen di dalam masyarakat? Dan yang keempat, bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik, sentralisasi, desentralisasi atau otonomi oleh negara ataukah oleh swasta, apakah dengan leadership yang instruktif atau secara demokratis. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini yaitu filsafat atau sebagai cabang ilmu pengetahuan lain dapat berdiri sendiri selain mempunyai objek, juga mempunyai sudut pandang yang mutlak bagi setiap ilmu. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.